Kita akan memulai ibadah kita. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dan terima kasih buat waktu, buat kesempatan yang masih diberikan dan terima kasih satu hari. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menghantarkan kami ke tempat ini untuk memberikan kehormatan akhir bagi orang tua, sahabat kami, rekan kami seorang di mana Tuhan sudah memanggil orang tua kita kembali kepada Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami itu, ini Tuhan adalah izin dan serendah daripada kami. Dalam Kau sendiri memberikan kehidupan bagi seluruh keluarga. Namanya siapa? Dan kami percaya Erin bukan namanya. Bukan Erin. Bukan. Siapa? Rasa syukur kami kepadamu atas segala anugerah dan kebaikan. Bukan, nama dia tuh ini. Dan kami memberkati kepada Tuhan. Terima kasih sebab semua yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami malam hari dari awal pertengahan akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu, jadi sebelum kita memulai ibadah, saya juga sudah mengenal orang tua ini terakhir berapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu mungkin akal Tuhan ya, Sinta ya, dia satu keluarga Sinta Naboru itu artinya adalah bibi dalam bahasa India. Jadi Naboru ini datang ke rumah bernatalan. Di situ saya bersyukur karena masih bisa berjumpa, masih bisa datang ke rumah. Dan ini dia sudah berbahagia dari segala hal yang dia rasakan, dan segala jerih lelahnya, dan segala sakitnya dia sudah berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Saya percaya semua keluarga juga sudah ikhlas dan kalau ya kita semua akan kembali kepada sukacita kita. Kita mau katakan satu pujian, semua baik. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Kita nyanyikan dengan tulus, dengan ungkapan kita, dengan doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
bersyukur, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kami terima kasih. Kalau bukan hal yang baik saja yang kita mau katakan baik kepada Tuhan, tapi yang tidak baik sekalipun kita mau katakan kepada Tuhan, Dia tetap Tuhan yang baik. Amin. Sekali lagi kita akan menjadi dari semula.
ini kami berada di tempat ini dalam satu peristiwa yang kami percaya bahwa setiap kami yang masih bisa melihat terbitnya matahari pagi hari dan tenggelamnya sore hari pasti juga akan menuju ke tempat di mana orang yang saat ini telah Tuhan panggil bersama-sama dengan Bapa di surga. Orang yang saat ini dikasih oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, saudara-saudaranya, kerabat terdekat, rekan-rekan kerja dan semua yang mengasihi dia. Tuhan telah sediakan tempat yang terbaik dalam kehidupannya. Selama hidupnya tentu banyak hal yang telah diperbuat, yang telah beliau meninggalkan wariskan kepada anak-anak maupun kepada cucu atau kepada keluarga yang masih hidup. Terima kasih Bapak di pada penghiburan ini, biarlah kiranya kasih anugerah-Mu Roh Kudus adalah penghibur kami yang sejati, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam keadaan musim hidup apapun yang menimpa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ketika Bapak menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman ini mendapatkan tempat di hati kami masing-masing, sehingga firman ini menjadi rema, pedoman bagi kehidupan kami yang masih besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami kesempatan untuk paling tidak secara manusia memberikan penghiburan kepada keluarga, terutama buat anak-anak yang memang juga beribadah di gereja Sunyodan, yang melayani di gereja Sunyodan, dan juga yang beribadah. Sesuatu pada saat malam hari ini, tentu penghiburan kita secara manusia terbatas, tapi kita yakin dan percaya bahwa penghiburan dari Roh Kudus itu tidak pernah terbatas bagi kita. Dan segala sesuatu di dunia ini ada masa dan waktu. Ketika ibu yang kita kasih sudah bersama-sama dengan kita puluhan tahun, ya kan? Ketika dia meninggalkan kita, tentulah ada rasa kehilangan, rasa duka, rasa sedih, ingin menangis, rasa kehilangan yang mendalam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertama keluarga ini ada Yakob dan Sita, ini ada Vi juga, yang kami kenal itu ya keluarga dari anak-anak Sinta, dan juga dari Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-20. Saya harus dibawa langsung dengan sangat kecil kitab saya bukan. Mohon maaf saya menggunakan FYP ya Bu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ya ayat yang ke-25, Alkitab berkata demikian, setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lamek dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Metusalah masih mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah penghiburan ini sangat jarang saya menyampaikan firman Tuhan ini, karena Metusalah ini adalah salah seorang the only one yang dicatat di Alkitab
Alkitab satu-satunya manusia yang pernah hidup terlama dan terpanjang. Rekor ini tidak pernah ada lagi dicatat di Alkitab karena umurnya 969 tahun. Orang tua yang kita kasihi hari ini 72 tahun. Kalau dalam ibadah penghiburan pasti diada dalam kitab Mazmur pasal 90, umur manusia paling hebat 70 atau 80 tahun. Tapi kali ini saya sampaikan ternyata kenapa Metusalah itu bisa mencapai umur 969 tahun dan menjadi manusia tertua di dunia. Di ayat 24 itu mencatat dia adalah termasuk keturunan yang takut akan Allah. Kenapa? Karena bapaknya yang bernama Henok ketika berusia 30 tahun yang memperanakan Metusalah dan masih hidup 300 tahun bergaul dengan Allah. Bayangkan Bapak Ibu 300 tahun bergaul dengan Allah. Kita udah ke generasi keberapa 300 tahun itu ya? Tapi dia bergaul dengan Allah. Itu kata kuncinya, orang yang hidup bergaul dengan Allah punya keturunan yang diberkati Tuhan. Sehingga tidak heran di usia 360 tahun akhirnya Henok saking akrabnya, saking luar biasanya bergaul dengan Tuhan, dia tidak mati. Dialah manusia satu-satunya yang diangkat. Alkitab mencatat demikian ya. Yang diangkat karena bergaul dengan Tuhan setelah umurnya 360 tahun. Memang setelah Henok ini ada lagi manusia yang bernama Elia yang dijemput oleh kereta api yang juga tidak mengalami kematian. Di Alkitab tidak ada peristiwa lain lagi yang dicatatkan. Elia tidak disebutkan umurnya berapa ratus tahun ketika dia diangkat, dia dijemput oleh kereta yang berapi tersebut. Tetapi di sini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan keturunannya pasti diberkati. Orang yang bergaul, yang suka ibadah, yang beribadah kepada Tuhan, pastilah keturunannya orang-orang yang terberkati dan diberkati oleh Tuhan. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tapi memang inilah bapaknya Metusalah, orang yang paling panjang umur 969. Bapaknya tadi bernama Henok, dan Henok bergaul dengan Allah. Bapaknya diambil terangkat ke surga dan tidak mengalami kematian. Jadi poinnya Bapak Ibu, saya tentu tidak akan berbicara kepada yang saat ini sudah panggil Tuhan, tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, jangan pernah menganggap bahwa itu apalagi saya beribadah kepada Tuhan, hidup saya gini-gini saja. Ngapain saya rajin ke gereja? Ngapain saya rajin melayani Tuhan? Maka kita melayani Ibadah 3:18 juga mengatakan demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang yang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaannya. Ada sesuatu yang tentu orang yang tidak bergaul dan tidak beribadah kepada Tuhan dan orang beribadah yang bergaulkan dengan Tuhan itu pasti ada bedanya. Makanya saya kasih contoh satu peristiwa yang dahsyat yang tercatat dan selalu akan dikenang. Semua orang tahu 969 tahun itu bukan sesuatu yang
sangat pendek Bapak Ibu. Berarti dia masih bisa melihat keturunannya sampai ke 5, sampai ke 6, masih pendek, masih tidak ada. Ya memang itu di zaman manusia belum sehebat sebanyak seluar biasanya saat ini di dunia ini. Dan sekarang 7,8 miliar manusia ada di dunia ini. Bertambah setiap tahun, setiap hari bertambah luar biasa. Ada yang menjaga pola hidup yang baik, bisa mencapai umur 100 tahun. Kita melihat ada satu orang tokoh di Asia Tenggara itu umurnya sudah 100 tahun. Mantan Perdana Menteri masih bisa bawa orang demo 100 tahun loh Bapak Ibu. Jadi kalau hatinya merasa mungkin di bawah 70 tahun, di bawah 80 tahun dan merasa tua, oh ternyata ada orang yang 100 tahun hari ini masih sehat, masih kuat, masih bisa beraktivitas, masih bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Memang kematian itu tidak pernah ada yang tahu kapan waktu dan kapan tibanya, dan tidak pernah memilih kita mau meninggal di mana. Kadang-kadang memang dengan kecanggihan teknologi saat ini ada orang yang tahu persis, oh nanti saya akan meninggal di tempat A, tempat B atau di mana gitu ya. Tetapi secara natural tidak ada yang tahu jam detiknya kapan kita menghadap Tuhan, kapan kita dipanggil Tuhan. Sama dengan kelahiran. Kalau normal, kecuali kelahiran yang by design, kelahiran yang memang diinginkan, tapi juga jam dan detiknya kadang-kadang juga nggak tahu. Harinya bisa ditentukan tanggalnya, tapi jam dan detiknya tidak ada yang tahu. Sama dengan kematian. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tentu keluarga yang sudah setia melayani Tuhan tetap harus melayani Tuhan, ya, tetap bersedia beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa orang yang dikasih, orang tua yang dikasih sudah percaya Tuhan. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, aku mendengar suara dari surga bahwa setiap orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan, sesungguhnya mereka beristirahat dalam damai, dan perbuatan baik mereka akan menyertai mereka. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Ibu yang saya kasih, saya percaya telah memelihara imannya dan sejak percaya kepada Tuhan sampai dipanggil. Pada garis ini setelah selesai, dan dia bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu sangkakala berbunyi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka rohnya akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang kudus. Jadi kita tidak perlu lagi tentang kemana dia pergi setelah kehidupan kita yang tidak kekal ini. Pasti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Dia akan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ya karena menjadi Tuhan Yesus kan demikian. Tuhan Yesus dari surga datang ke bumi menjadi manusia supaya mengetahui keadaan manusia dan menyelamatkan manusia. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Sebelum dia mati, dia katakan bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, ya kan, akan memperoleh tempat rumah. Karena pergi ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada tempat, ada rumah yang sudah disiapkan, disediakan. Kalau sudah ada rumah, jangan khawatir tentang makanan dan minuman di sana. Memang bukan hal yang jasmani lagi yang terjadi di surga tersebut, tetapi ada pohon kehidupan yang akan menjadi milik atau bagian di dalam kehidupan kita. Pohon kehidupan yang dijaga oleh para guru,
yang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga mereka tidak bisa makan fokus, maka itulah yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan kita yang fana. Sebabnya poinnya hari ini jaga hubungan kita dengan Tuhan. Terus beribadah, bergaul kaya dengan Tuhan. Biar jangan pernah khawatir. Orang yang berharap standar yang beribadah, menyembah, melayani Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Hidupnya pasti diberkati. Hidupnya pasti akan mengalami dahsyat Tuhan. Yang percaya bahwa pada malam hari ini kehidupan kita masih hidup hari ini bersama-sama dengan kita pada ibadah penghiburan ini, pasti Tuhan akan berkati, terutama buat keluarga, anak, cucu, kerabat terdekat, orang yang setia kepada Tuhan pasti berkati. Mari kita berdoa dan bersama-sama. Kami telah menyampaikan firman yang telah mengajarkan kepada kami bahwa orang yang bergaul, orang yang setia melayani, orang yang beribadah kepada Tuhan, kehidupannya akan dibedakan. Keturunannya, keluarganya akan memperoleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami ucap syukur, berterima kasih dalam setiap musim kehidupan kami bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, senantiasa dan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami ucap syukur buat Roh Kudus yang telah Tuhan utus ke dunia ini untuk mencari penolong, penghibur bagi kami yang mengalami kedukaan, yang sedang dalam duka cita. Tuhan, Roh Kudus Engkau yang senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga, pada anak-anak yang ditinggalkan, pada cucu, pada keluarga kerabat terdekat. Tuhan kiranya yang memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk prosesi selanjutnya sampai pada saat nanti pemakaman. Kiranya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, menyertai sampai selesainya prosesinya. Kami menyerahkan sepenuh dan seluruhnya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pertama kita berkata dan syukur dan mengakui kita kepada Tuhan kita yang baik, yang mana pada malam yang ini Tuhan kita masih memberikan kesempatan kita bertemu di rumah Tuhan ini. Biarlah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita kembalikan kepada Dia yang punya segalanya. Amin. Dan pertama saya mewakili keluarga yang pada malam hari ini orang tua kami telah dipanggil oleh Tuhan yang baik di sisinya. Memang secara manusia, siapapun kita manusia, kita tidak rela orang yang kita kasihi, orang yang telah membesarkan kita, bahkan orang tua yang telah memberikan segalanya buat kita sampai kita ada saat. Orang tua kami dari bangsa Tuhan, biarlah adik-adik kami, keluarga besar kami yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini, kami mau selalu mengucap syukur karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam setiap saat apapun kondisi kita. Itu yang kita harus pegang. Suka dan duka kita harus mengucap syukur. Kepada jemaat Mazmur 21, baik jemaat, para majelis Tuhan, para pendeta yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama,
kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak gereja yang mana telah menangkan langkahnya untuk datang menghibur kami keluarga besar pada malam hari ini, di mana orang tua kami, mama kami telah kami dengan kita. Biarlah kebaikan jemaat masuk bersatu, baik harganya, perayaan-perayaannya. Mari kita saling menjalin tali persaudaraan kita ini. Jangan hanya karena ada sesuatu kita baru bersama-sama, tapi biarlah tali persaudaraan ini kita terus ikat sampai mau memisahkan kita. Karena hanya itu yang bisa kita berbuat pada malam hari ini. Tidak ada nilai lagi persaudaraan antara kalau kita saling mendukung, baik suka dan duka kita. Jadi salam dari kami untuk semua jemaat yang mungkin tidak sempat hadir pada malam hari ini. Salam dari kami, banyak-banyak terima kasih kepada Gereja Mazmur 21 yang mana telah melakukan hiburan kami yang mendapatkan malam ini. Sekali lagi, tali persaudaraan ini jangan putus sampai di sini. Karena kita jalin persaudaraan dan kami yang telah melayani di Gereja Mazmur 21 maupun kami keluarga besar sampai sekali mau memisahkan kita. Amin. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelajaran kami ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu jemaat Mazmur 21. Sekali mohon maaf. Inilah keberadaan kami apa adanya dalam rangka penghiburan kami ini. Salam mereka untuk Bapak Gembala Todia yang mungkin saya lihat tidak ada hari ini, ada mungkin ada kesibukan. Salam dari kami keluarga besar untuk beliau. Biarlah iman yang kita tanam ini terus kita bina sampai selama-lamanya. Terima kasih kita semua. Salam. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jadi saya ada berikan pengumuman sedikit bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin mengantarkan orang tua kita ini ke tempat pemakaman besok siang sekitar jam 12 kali ya. 12 jam 1 gitu. Jam 1 siang bisa ke tempat ini, kita bisa sama-sama karena dulu dimakamkan di pemakaman Koimumene di Jakarta. Baik, saya jemput kita berdiri Bapak Ibu, kita kembali kita malam hari. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami malam hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pesan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami bisa mempertahankan iman kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang percaya akan mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya pada saat dia mati di dalam tubuhnya. Tapi saat engkau datang kedua kali, engkau yang akan membangkitkan setiap kami yang percaya. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami akan pulang. Dan tempat ini Tuhan, hamba minta penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa tiba ke rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun, bertemu dengan keluarga kami tercinta. Terima kasih Bapak, dan kami menyerahkan buat acara besok. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, bahkan memberikan kesehatan bagi seluruh keluarga yang mungkin saat ini lelah dan secara fisik, tapi Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, kesehatan yang luar biasa, sehingga acara bisa selesai dengan baik dan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin.